Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh, penasehat, pendiri dan pemegang saham di LPNU dan Nusamad, Bapak Kiai Ghazali. Yang saya hormati Pak Kiai Munir, Kiai Aziz, Kiai semuanya yang tidak mampu saya sebut satu persatu, mohon maaf. Semua pengurus tanfir baik di MWC maupun di ranting, semua suriah dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa laksanakan salat perusahaan ini. Jadi ini tindak lanjut atau memperdalam dari apa yang tempo hari di tempat Pak Kiai Munir sudah dilaksanakan pada saat pertemuan dengan PC, karena waktu itu masih banyak yang penasaran, jadi akhirnya kita buat forum khusus itu kira-kira. Nah, kenapa? Karena memang ini kita khususkan untuk ngomongin pemberdayaan ekonomi umat supaya fokus. Kalau kemarin masih banyak acara campurannya sehingga kurang maksimal. Itu sahabatku, saudaraku semua hadirin. Jadi saya memang minta waktu agak cukup supaya terjadi dialog interaksi yang cukup. Saya senang kalau nanti dikritisi atau bertanya secara detail sehingga menjadi lebih sempurna rencana-rencana yang akan kita laksanakan. Jadi LPNO Jakarta Timur itu punya 2 program kerja, Pak. Program kerja yang pertama itu pelatihan kewirausahaan. Kenapa kita pilih pelatihan kewirausahaan? Karena ya satu-satunya cara melakukan afirmasi pemberdayaan kualitas sumber daya manusia supaya ekonomi meningkat, ya harus ada edukasi, ada pelatihan. Itu. Yang kedua, ketika saya diminta menjadi ketua LPNU, saya bingung mau kerja dengan siapa. Karena saya orang baru dalam struktur PC. Saya mau kerja dengan siapa? Nggak ngerti. Karena saya nggak mungkin kita mengembangkan ekonomi asal tunjuk kamu jalan, nggak ngerti orangnya. Jadi ya nggak mungkin gitu loh. Sehingga saya akan berpikir lewat pelatihan maka akan ada alumni. Dari alumni itulah kita bisa melihat mana yang potensial, mana yang tidak. Yang potensial kita kembangkan, yang tidak mungkin dilakukan cara lain, gitu ya. Sehingga alhamdulillah pelatihan itu sudah berjalan 2 kali, di bulan Februari di Nurul Ibad, Lubang Buaya, dan di bulan Maret ada di Ceger, An-Nadho. Terus lanjut masuk ke bulan April, kita semua tahu akhirnya krisis corona, ya, sehingga dengan krisis pandemi COVID-19 ini kita nggak bisa berlaku apapun. Akhirnya saya juga bingung apa yang harus saya lakukan sama teman-teman gitu loh, karena nggak mungkin melakukan pertemuan massal di masa pandemi itu. Ya, itu yang akhirnya saya berpikir, teman-teman, kalau begitu kita laksanakan program yang kedua. Ya, jadi ada program kedua. Yang pertama tadi saya katakan kewirausahaan. Program yang kedua adalah kita membuat ekosistem bisnis. Kita menyebutnya begitu programnya, ekosistem bisnis. Kenapa? Karena kewirausahaan begitu dilatih, orang kan harus praktek, orang kan harus melakukan sesuatu. Gak mungkin pelatihan doang. Akhirnya harus ada sarana prasarana untuk pengembangan bisnisnya. Nah, itu akhirnya kita buat program yang kedua namanya ekosistem bisnis.
Ketika saya masuk ke wilayah ini mau ngerjain program ini, saya juga kesulitan. Kenapa? Saya tanya PC, nggak punya rekening. Gimana saya mau mengembangkan ekonomi umat, di mana harus ada dana, harus ada hasil secara ekonomi finansial, tapi nggak punya rekening. Nggak mungkin kan saya harus memanfaatkan rekening pribadi untuk jamiah, gitu loh Pak. Jadi akhirnya ketika PC saya tanya nggak punya rekening, saya nggak mungkin menggunakan rekening pribadi. Maka akhirnya saya minta rapat dengan semua pengurus tanfidh di PC, dengan Rois, Suriah dan sebagainya. Saya akan bikin yayasan. Akhirnya alhamdulillah dengan berbagai argumen dan diskusi yang panjang lebar, kita akhirnya berhasil membuat yayasan, namanya Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Jadi yayasan ini adalah diinisiasi oleh LPNO dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan satu holding company. Itulah. Jadi nanti menjadi payung dari seluruh unit-unit yang akan kita inisiasi. Itulah. Makanya bentuknya adalah yayasan. Kenapa harus yayasan? Ya ini karena NU lembaga sosial, lembaga jamiah. NU kan secara organisasi bukan organisasi profit, Pak. Ini kan organisasi jamiah yang orientasinya adalah bagaimana membangun kualitas sumber daya yang lebih bagus, ya, antara lain. Nah, akhirnya saya dan teman-teman berhasil membangun namanya Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Dengan yayasan ini alhamdulillah kita sudah selesaikan, akta notaris sudah selesai, sampai Kemenkumham sudah selesai. Sekarang sedang proses perizinan yang lain sampai pembuatan rekening. Oke. Lanjut berikutnya, akhirnya kita berpikir harus membuat unit-unit usaha. Dan sekali lagi berkahnya corona, kita punya banyak waktu ngumpul dengan teman-teman diskusi, lahirlah satu inisiasi bersama. Kita akan membuat unit-unit bisnis. Salah satu unit bisnis pertama yang kita inisiasi adalah kita menyebut PT Nusa Utama Jakarta Timur. Jadi perusahaan ini PT Nusa Utama Jakarta Timur itu akan bergerak pada wilayah yang sangat semua orang membutuhkan, yakni consumer good, sembako dan kawan-kawannya. Dan warung yang kita punya, brand yang kita munculkan brandnya adalah Nusamad. Jadi nama perusahaannya PT Nusa Utama Jakarta Timur, nama warungnya adalah Nusamad. Nah, kenapa kita memakai Nusamad? Ya karena spiritnya ada spirit ke-NU-annya, ada spirit kebangsaannya. Itu yang terus kita desain bersama teman-teman. Lalu kemudian ada moto yang kita bikin, kita inisiasi, akhirnya apa? Milik bersama, kendaraan sukses keluarga Indonesia. Kenapa kita sebut milik bersama? Karena perusahaan ini kita desain agar ini miliknya semua orang NU. Jadi bukan milik pribadi-pribadi, Pak. Nah, kalau perusahaan kan umumnya milik pribadi, Pak. Ya, saya ingin bukan milik pribadi, tapi ini harus menjadi milik umat. Ya, semua merasa punya, semua harus berkontribusi, semua merasa punya, dan karena punya, semua juga punya kesempatan melakukan pemberdayaan, semua punya kesempatan bagi hasil, profit. Nah, itu yang saya diskusikan dengan teman-teman. Seperti apa bentuknya nanti kita bisa ikuti lewat presentasi-presentasi berikut. Nah, ini profilnya. Jadi PT Nusa Utama Jakarta Timur, inisiatornya adalah LPNU Jakarta Timur, pemilik sahamnya adalah PCNU Jakarta Timur lewat namanya yayasan.
tadi lembaga ekonomi Nadien dan masyarakat. Masyarakatnya adalah ya siapapun masyarakat, dan kemarin sudah kita close karena sudah kita tawarkan semua saham kepada masyarakat. Ya, manajemennya adalah manajemen komisarisnya dari LPNO dan PCNO itu diberikan mandat khusus, dan direksinya adalah profesional. Kita ambil direksi ini adalah para alumni pelatihan angkatan 1, angkatan 2. Jadi alumni yang angkatan 1, angkatan 2 sudah saya nilai aktif, saya lihat semangat, saya lihat punya potensi berkembang dan sebagainya. Cukuplah untuk bisa berkembang bersama. Akhirnya kita rekrut untuk menjadi direksi. Bidang garap yang akan kita kerjakan adalah trading consumer good. Jadi produknya nanti itu sembako dan kawan-kawannya. Jadi Bapak Ibu semua, kenapa kita pilih sembako? Karena kita tidak mungkin tidak membeli sembako. Itu aja. Jadi karena yang saya bayangkan dengan teman-teman itu adalah kita ingin memindahkan belanjaan Anda yang selama ini di warung lama, pindah aja kemari. Cuma kalau pindah doang kan nggak menarik. Di tempat lain banyak yang lebih dekat, banyak sama-sama jualan beras, sama-sama jualan petroden, sama-sama jualan rico, kan nggak menarik. Kalau hanya menawarkan barang yang sama, itu. Sehingga kita harus menawarkan sesuatu yang beda, sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa memberikan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga semua bisa dilibatkan. Itu. Alamat kita, insya Allah nanti ada di Jalan Haji Siun, pinggir tol RT 3 RW 5 Ceger. Jadi itu pas di pinggir tol, Pak. Jalannya hanya masuk satu mobil. Jadi Bapak kalau ke sana nanti kalau simpangan ya mohon antri di rumah tetangga. Karena memang terbatas waktunya, Pak. Kebetulan kita di situ, tempat itu ada satu Pak Haji Amir yang beliau menjadi pengasuh, itu pondok pesantren, Pak. Namanya Pondok Pesantren Al Amiriyah. Nah, itu komplek pondok pesantren, luasnya 900 meter, dan semua tempat itu diwakafkan dalam tanda petik, kita boleh pakai itu sampai kita bisa berkembang. Tinggal kita yang penting menjaga, merawat dan mengurusinya dengan baik tempat itu, sehingga cukup insya Allah untuk melakukan program awal ini berjalan. Nah, saham dari PT Nusa Utama ini adalah 51% milik Nahdlatul Ulama Jakarta Timur. Jadi ini bukan milik orang per orang, Pak, tapi ini milik lembaga melalui yayasan tadi. Karena kalau tidak melalui yayasan nggak bisa, agak susah. Karena tadi yang saya katakan SK Tanfid, SK ini saya bawa ke bank nggak bisa. Itu loh. Jadi saya bawa ke bank SK pelantikan saya nggak laku, Pak, di bank. Karena ini bukan entitas hukum, Pak. Itu loh. Jadi akhirnya ya tadi melewat yayasan. Nah, alhamdulillah aman, jalan seperti itu, dan 49% itu adalah milik warga masyarakat yang mensupport. Gitu loh. Dengan kondisi begitu, kami harus jalan. Dari mana modal kalau nggak kita libatkan pihak ketiga, betul nggak, Pak? Kan nggak mungkin, gitu loh. Jadi harus kita libatkan pihak ketiga. Alhamdulillah masyarakat menyambut dengan baik beberapa orang, dan alhamdulillah sudah berjalan. Nah, bisnisnya seperti apa yang akan kita jalankan? Bisnis kita adalah bisnis yang kalau kita lihat pada umumnya bisnis plan dari banyak yang bisnis itu selalu kita melihat ada pabrik, kemudian distributor tunggal, regional, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke warung depan rumah kita.
itu adalah rantai distribusi yang membuat harga yang kita beli menjadi mahal. Jadi kalau Bapak beli Pepsodent harganya 10.000, itu bukan berarti dari pabrik 10.000, tapi ada rantai distribusi yang itu membuat angkanya menjadi angka 10.000. Demikian juga beras, demikian juga minyak dan sebagainya. Semua rantai distribusi ini adalah rupiahnya cukup gede. Dan saya mencoba tidak akan melakukan seperti ini, Pak. Kenapa kalau kita melakukan model pendekatan konvensional seperti ini, gak akan mampu kita bersaing, Pak. Saya contohkan sebut kegagalan 212 Mart itu adalah karena copy paste Alfamart. Itu nggak mungkin kita bersaing, Pak. Alfamart sekarang Pak punya 14.000, Pak. Greg, Indomaret punya 15.000, total 30.000, Pak. Mau kita lawan dengan 2 warung yang kita punya, kelenger, Pak, kita. Jadi nggak masuk di akal kita kalau kita harus tertempur dengan naga besar seperti itu, Pak. Kita harus cari cara lain, gitu. Cara lain harus kita gerilya kalau perlu. Spiritnya Jenderal Sudirman untuk tempur itu harus kita lakukan, gitu loh. Kenapa? Karena NU punya akses yang sangat luar biasa besar, Pak. NU itu punya massa yang sangat besar hari ini. Ya, survei-survei mengatakan sekitar 100 sampai 120.000 juta warga Nahdien. Artinya kan umat mayoritas di negeri ini, Pak. Tapi ekonominya siapa yang mengambilnya? Duit Anda itu tidak lari ke NU, Pak. Yang Anda belanjakan itu larinya ke pasar orang lain, gitu lah. Padahal potensinya besar, SDM-nya besar. Di NU juga banyak sekali produk-produk yang memungkinkan bisa kita pasarkan dan kita besarkan bersama. Ya, saya menemukan banyak kok penggilingan padi itu milik warga NU secara individu. Berarti kita punya sumber daya akses beras langsung dari petani NU. Tapi lari kemana hari ini? NU tidak bisa berbuat apa-apa, Pak, hari ini dengan konsep ekonomi yang hari ini kita lakukan. Dan kalau bersaing dengan yang di sono kagak mampu juga. Karena satu gerai Alfamart itu kurang lebih minimal 1 miliar, Pak. Ya, bahkan kalau Bapak masih beli tanah, masih bangun sendiri, itu kurang lebih 1,5 miliar, Pak. Pertanyaannya, duit segitu nyari sama orang NU ketemu berapa orang, Pak? Saya setengah mati, Pak, di Jakarta Timur nyari duit 1 miliar, Pak. Karena untuk memulai Indomaret ini 1 miliar, Pak. Jadi modal yang harus saya kumpulkan untuk memulai Indomaret ini itu ada 1 miliar. Saya nyari 1,5 miliar modal, Pak, saya di NU ini. Jadi nggak ketemu juga sampai hari ini, gitu. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita tahu semua profil NU warga Nahdien adalah petani, nelayan, kampung terpinggirkan, buruh, karyawan. Ya semuanya adalah pegang duit receh semua. Tidak ada orang NU yang pegang triliunan, gitu. Jadi duit kita duit receh semua lah. Mau bersaing dengan naga yang segitu besarnya nggak mungkin. Maka itu kalau saya sebut 212 Mart tidak maksimal dalam salah satunya karena nggak akan mampu bersaing dengan naga yang sudah 30.000 gerai, Pak. Jadi dengan cara yang sama seperti itu kita nggak mungkin akan melakukan itu. Maka saya harus mencari cara lain. Nah, cara lain seperti apa? Saya ingin katakan, jadi cara lama kita tinggalkan, cara baru kita akan tempuh dengan model pendekatan bisnis seperti ini, Pak. Dari pabrik kita langsungkan ke konsumen, kita ada di tengah, NU ada di tengah. Sehingga dengan posisi seperti itu, sumber barang yang akan kita ambil dari prinsipal, dari pabrik. Jadi nggak ngambil dari agen-agen yang di pasar-pasar, nggak kita ambil dari situ, Pak. Kita langsung negosiasi dengan pabrik. Jadi kalau misalnya Unilever, kita langsung dengan Unilever.
Kalau Indofood kita langsung dengan Indofood, langsung dengan factory-factory, dan hari ini yang merapat ke kita itu sudah mulai cukup banyak, Pak. Contohnya bisa ABC sudah merapat, beberapa yang lain sudah merapat. Walaupun kita belum mulai, ya, tapi saya sudah mencoba, alhamdulillah sambutan mereka cukup bagus kok. Karena kita kerjasama dengan mereka. Nah, dengan cara seperti itu apa? Dengan cara seperti itu, margin distribusi di bisnis konvensional itu bisa kita ambil sebagai marginnya kita, Pak. Sehingga kita semua tahu dari pabrik sampai ke konsumen itu plus minus antara 50 sampai 60%. Di situ ada jatahnya artis, endorser iklan, ya, di situ ada jatahnya warung retail, agen, distributor dan seterusnya. Ya, ini semua adalah uang. Dan kita akan shortcut langsung, tidak melalui prosedur agen-agen yang katakan di pasar-pasar seperti itu. Kita langsung masuk ke prinsipal, langsung ke industri. Oke. Dengan cara seperti itu, karena kita punya margin yang cukup, ya, saya berharap dengan margin yang cukup kita bisa apa? Kita bisa libatkan semua orang. Jadi Bapak Ibu semua bisa kita libatkan. Dan kita juga memberikan biaya hasil kepada Anda yang terlibat di bisnis ini. Kalau Anda untuk melamar, maaf, jadi karyanya Alfamart, Indomaret, satu Alfamart kan cuma paling 5 sampai 10 orang karyawannya. Ditambahin lagi 10 orang lagi nggak akan mampu, Pak. Kalau kita ini sangat mungkin nanti setiap cabang akan banyak sekali kita rekrut sumber daya manusia untuk terlibat di bisnis kita ini. Saya lanjutkan. Nah, untuk bisa terlibat di bisnis ini, maka ada 4 kategori. Silakan bisa Anda pilih mau terlibat di bagian yang mana, sesuai kemampuan keuangan Anda, sesuai kemampuan skill Anda. Kan saya nggak bisa memaksakan Anda harus dengan uang sekian, Pak. Karena yang tahu uang Anda adalah Anda sendiri. Jadi silakan Anda menyesuaikan keuangan maupun kemampuan skill Anda. Kalau skill kemampuan nanti bisa di-upgrade lewat pelatihan, karena kita memberikan pelatihan-pelatihan. Tapi kalau keuangan, sesuaikan kemampuan keuangan Anda bisa pilih 4 model yang kita tawarkan. Model pertama adalah ada agen baru silebah. Untuk menjadi agen silebah, mendaftarnya adalah 100.000, belanja pertamanya adalah 500.000. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, hari ini nggak ada Nusamat, nggak ada kita, nggak ada warung kita, pengeluaran sembako Anda hari ini, saya yakin lebih dari 500.000. Coba Anda hitung kembali, ya, beras, sabun, terigu, sabun cuci, sabun colek, sabun minyak dan seterusnya. Saya yakin lebih. Ya, saya yang minta pindahkan aja ke NO 500.000 aja. Kalau Anda biasa biaya belanja 5 juta, ya sudah, silakan yang lain masih tetap di pasar lama, nggak apa-apa kok. Tapi kalau mau diberikan ke NO semua, kita juga senang. Ya kan? Jadi kalau Anda belanja biasanya di luar sana, misalnya 2 juta, Anda belanjakan ke NO 500.000, nggak apa-apa, cukup, nggak usah dibelanjakan ke sini semua, cukup 500.000 aja. Tapi kalau Anda mau belanjakan 2 juta itu ke NO semua, yuk kita juga senang juga. Nah, gitu loh, kira-kira boleh-boleh aja gitu loh. Karena semua kan keputusan ada di antum semua. Ini soal sembako yang di mana-mana pasarnya Anda. Ya, kita nggak mungkin memakap harga karena kita berkompetisi dengan warung-warung yang juga di sebelah sama-sama jualan barang yang sama. Ya, itu loh. Nah, apa yang Anda dapat dengan membayar 500.000? Yang Anda dapatkan adalah barang senilai 500.000. Sah atau kira sudah? Bapak bayar saya 500.000, saya kasih barang senilai 500.000,
Selesai kan udah transaksi kita sah. Kita tidak hanya memberi barang saja supaya Anda bisa tertarik dengan kita. Apa yang kita berikan? Yang pertama kita berikan Anda pelatihan kewirausahaan gratis. Tujuannya apa pelatihan kewirausahaan ini? Tujuannya supaya SDM NO itu bagus sudah. Supaya kemampuan ekonomi NO itu bagus gitu loh. Karena kalau tanpa ilmu, ya kita gak akan berkembang dengan bagus. Sementara di luar sana persaingan sangat ketat. Kita banyak hari ini jualan sesuatu tanpa ilmu, Pak. Ngertinya pokoknya kulakan, jualan selesai. Bangkrut baru kelepek-kelepek. Ya kan? Keliribet utang baru kelepek-kelepek. Karena gak ada ilmunya. Bahkan ditipu mitra itu sering. Karena apa? Gak ada ilmunya. Dengan bersama kita berikan ilmu gratis. Tinggal ada yang daftar mau masuk kelas yang di mana. Itu nanti silakan, ini bagian dari cara kita melayani para konsumen kita. Yang kedua, kita juga berikan satu paket visi misi perusahaan. Jadi ada satu session yang silakan Anda diikuti, visi misi perusahaan bisa nanti diikuti. Dan yang ketiga, yang kelima di sini adalah kita kasih ID card atau untuk PIN, untuk login. Karena semua nanti sudah berbisnis dengan IT, Pak. Jadi semua sudah terdigitalisasi. Tidak ada transaksi manual. Saya akan bertahap menghilangkan Anda bawa uang segepok, nih Pak Salim bayar, nggak ada. Saya ingin bertahap, mungkin tahap-tahap awal masih bisa saya terima. Tapi ke depan saya akan lakukan transaksinya semua sudah digitalisasi. Ini semua soal digitalisasi ini sekarang tim kita sedang mengerjakan itu semua dengan teman-teman tim yang saya berikan tugas khusus untuk tim IT ini. Terus itu untuk pendaftaran agen ID-nya apa harus punya warung dulu? Enggak harus punya warung. Siapapun boleh. Jadi tidak harus punya warung dulu, siapapun boleh. Jadi tidak terbatas untuk orang-orang kaya. Orang yang punya bisa bayar 100.000, bisa bayar 500.000, selesai sudah. Ini paket atau kepesertaan Anda yang paling murah. Ya, karena saya katakan saya desain sedemikian rupa supaya apa? Supaya akomodatif dengan sosiologi masyarakat NU. Karena kita tahu sosiologi masyarakat NU yang saya katakan tadi kan, miskin, buruh, marginal. Nah, kan ini orang-orang NU ini semua. Kan? Nelayan yang nggak punya duit banyak, betul nggak Pak? Itu loh. Kalau penghasilan Anda 100 juta, nggak mungkin Anda akan daftar ke sini gitu loh. Anda mesti belanjanya juga ke Eropa barangkali gitu loh. Tapi kalau gaji Anda UMR, kan belanjanya nggak jauh-jauh dari warung tetangga. Nah, itulah orang NU yang kayak gitu loh. Jadi saya hanya ingin supaya bisnis kita ini mengakomodasi semua orang. Supaya apa? Supaya afirmasi pemberdayaan warga Nahdien itu betul-betul sampai. Jadi gimana caranya? Ya saya kasih kesempatan yang paling murah. Silakan. Yang penting bisa bayar 100.000, bisa bayar 500.000. Transaksi pertama selesai, sah. Dan saya kira Anda nggak mungkin nggak bisa. Itu. Plus kita berikan sertifikatnya, kita berikan bagi hasil juga harian. Jadi Anda bayar 500.000, saya kasih barang, saya kasih pelatihan, ya, saya kasih ID member, ya, saya kasih lagi cashback. Gimana Bapak belanja 500.000 hari ini dapat cashback? Nggak ada. Kita akan kasihkan Anda cashback. Itu. Ini produknya apa yang bisa itu? Sama tadi saya katakan sembako dan kawan-kawannya. Jadi produknya semua kita jualan sembako dan kawan-kawannya. Minyak, gula, beras dan kawan-kawannya itulah. Yang Anda nggak mungkin hari ini nggak belanja. Makanya saya katakan nggak ada warung Nusamat pun Anda sudah belanja kok tempat lain. Saya ingin warung Anda yang lama itu
tolong pindahkan duit Anda sebagian aja ke sini. Dan gak usah semua kok, saya gak minta semua, saya minta 500 ribu aja. Gak usah banyak-banyak. Tapi kalau Anda mau 5 juta belanja ke sini, kita juga dengan senang hati, tentu saja. Kan gitu aja. Jadi kembali ke keuangan masing-masing. Terus apa yang kita berikan lain? Kita tambahi masih voucher voucher ziarah Wali Songo 250.000 nilainya. Karena kita akan simultankan dengan beberapa lembaga unit lain ya di PCNO, kita akan secara rutin bikin ziarah Wali Songo, Pak. Karena ziarah Wali Songo kan bagian dari cara Nahdien nguri-uri bangsa dan negara ini gitu loh. Nah, lewat Gizi Timur saya kemas sedemikian rupa juga mengikuti sosiologi masyarakat NU. Jadi ketika nanti misalnya kita ziarah Wali Songo bayarnya 1 juta 3 hari ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur misalnya, Anda sudah dipotong tinggal bayar 750 aja karena yang 250 sudah dengan voucher. Tinggal nanti begitu kita bikin programnya monggo daftar. Itu. Dan kita sudah kerjasama dengan travel-travel, Pak. Ya, kita untuk travel-travel terus kita sudah linkkan semua, insya Allah aman. Kemudian ada cara yang kedua, Anda silakan gabung menjadi agen si kancil. Agen si kancil daftarnya 100.000, belanjanya yang pertama yang beda. Belanja si kancil pertamanya 1 juta. Kalau yang lebah 500, yang ini belanjanya 1 juta. Ya, belanja 1 juta, silakan, itu belanja pertama. Dapat apa? Saya kesempatannya sama, pelatihan wirausahaan, ada orientasi wirausaha, dan juga PIN kita kasihkan sertifikat, bagi hasil cashback juga kita berikan. Terus kita berikan voucher umroh senilai 1 juta dan voucher Wali Songo senilai 250.000. Kita hitung-hitungan, Pak, sampai di sini. Belanja 1 juta, saya kasih barang senilai 1 juta. Oke, berarti kita udah impas, Pak, sampai di sini. Ya kan? Impas. Saya tambahin pelatihan. Anggap aja lah pelatihan yang terpendek 1 hari. Saya nggak usah ngambil yang lebih dari 3 hari. Lebih mahal pasti jatuhnya. Ya kan? Pelatihan 1 hari. Mau dibayar berapa, Pak? Harga pelatihan 1 hari. Pak, kalau di dinas berapa, Pak? Pelatihan 1 hari kira-kira, Pak? Oke, saya hargain yang paling murah lah. Ya, saya hargain yang paling murah deh. Misalnya 500.000. Karena saya di Entrepreneur College biasa jualan 3 hari 3,5 juta. Itu saya 500.000, saya hargain lah misalnya seperti itu. Pelatihan. Saya kasih cashback. Ya, saya kasih 1 juta umroh. Ya, voucher. Jadi kalau nanti kita umroh bareng-bareng, karena kita punya program bersama, seluruh kita bisa umroh bareng-bareng, Pak. Jadi gimana caranya? Nanti ada panduannya, Pak. Jadi semua udah kita bikin panduan, sudah bikin network sedemikian rupa. Mau ziarah Wali Songo sudah ada jaringannya, mau umroh sudah ada jaringannya, nggak punya duit sudah ada caranya nyari duit. Nah itu. Kan gitu kan? Nggak punya duit, saya kasih tahu caranya nyari duit. Nah, yang penting ada punya kemauan keras, mau sukses bersama-sama kita, itu aja cukup. Ya. Jadi itu kita akan berikan. Ada yang ketiga, kalau Anda ingin menjadi agen baru si gajah. Agen baru si gajah, Anda mendaftarnya 100.000, belanja pertamanya 5 juta. Ya lagi-lagi sekali lagi ada orang yang beda-beda kemampuannya. Ya kan? Kalau Pak Ghazali dengan karyawan 70 sama keluarganya semua, saya yakin belanja per bulan mesti sekitar 5 jutaan itu. Ya kan? Tapi bagi Anda yang karyawannya, yang Anda suami, istri, anak 1, ya nggak mungkin belanja 5 juta. Mungkin 500 cukup. Kan gitu kan? Jadi untuk misalnya pesantren, pondok pesantren, ya kan, yang kesantrinya ada 70 misalnya, nggak mungkin, Pak, nggak beli sembako 5 juta, Pak. Ya kan? Jadi ini saya kemas sedemikian rupa, siapapun sesuai kemampuannya bisa.
Itu. Oke, saya kasih belanjaan barang senilai 5 juta, kasih paket pelatihan wirausahaan, kasih PIN, kasih sertifikat keagenan, dan juga kita kasih bagi hasil. Nah, ngomong-ngomong bagi hasil, ini nanti ada syarat dan ketentuannya saya sampaikan di belakang. Ya, kemudian ada memperoleh voucher umroh senilai 2,5 juta. Jadi kalau umroh kita 25 juta, 9 hari misalnya, ya Anda cukup bayar 22,5 juta. Karena yang 250 sudah gunakan saja voucher kita. Tapi jangan sembarang travel. Harus travel yang kerjasama dengan kita. Karena voucher ini nggak laku di komunitas lain. Jangan asal wah saya mau voucher ke travel sono kok nggak kepake. Ya nggak bisa, mau nggak kerjasama kok. Jadi itu hanya sama seperti misalnya Anda punya kartu asuransi, ya kan? Kan hanya yang kerjasama dengan asuransi itu Anda bisa berobat, betul nggak? Rumah sakit yang ditunjuk. Sama di kita juga begitu. Jadi hanya travel-travel yang sudah kerjasama dengan kita, voucher itu berlaku. Yang nggak kerjasama kita ya nggak berlaku. Oke. Kemudian ada kesempatan Anda menjadi bagian dari kita adalah kesempatan yang keempat. Silakan Anda gabung sesuai dengan keuangan Anda, jadilah distributor. Menjadi distributor daftarnya sama 100.000, tapi belanja pertamanya 25 juta. Kenapa kita memakai asumsi 25 juta? Orang belanja 25 juta minimal 2 asumsi. Pertama, Anda mau sedekah. Ya namanya sedekah, zakat, mal dan sebagainya, berapapun terserah. Ya kan, Anda mau sedekah maka belanja 5 juta silakan. Ada opsi yang kedua, Anda mau kulakan supaya bikin warung. Artinya produk yang Anda belanjakan ke kita 25 juta, kita asumsikan Anda akan bikin warung. Berarti mau dijual lagi. Itu. Karena mau dijual lagi, maka kita berikan juga kepada orang yang membelanjakan 25 juta ini diskon harga khusus. Jadi harga distributor tidak sama dengan harga yang Bapak belanjakan kalau Anda belanja si kancil, si lebah, si gajah. Itu harganya nggak sama, Pak. Ya, kalau yang si kancil, si lebah, si gajah itu harganya sama. Ya, ikuti price list. Tapi untuk harga distributor beda. Karena kita berikan diskon spesial supaya dia bisa jualan lagi sehingga memperoleh keuntungan untuk dijual lagi. Dan distributor ini sekaligus secara otomatis menjadi kantor cabang kita. Bayangkan Pak, untuk franchise Alfamart 1,5 miliar di kita, untuk franchise Nusamart 25 juta selesai. Cuman bedanya apa? Syaratnya nggak ketat-ketat amat di kita. Kalau di sono harus pinggir jalan, harus ber-AC, harus lebarnya sekian, di kita enggak. Yang penting Bapak bisa bayar 25 juta, kita antar barang senilai 25 juta, berarti Bapak mau jualan. Soal barangnya ditaruh di gudang, di teras, di kamar, silahkan. Sing penting barang itu aman. Jangan kebocoran, jangan kelembaban, aman dari segala gangguan. Karena barang itu barang dagangan yang mau dijual lagi. Dan punya laptop. Ya silakan, karena semua nanti di cabang itu sudah terdigitalisasi, sudah kita install semuanya. Jadi di sana sudah ada stok opnam. Misalnya contoh, Bapak kok kulakan di kita 25 juta, Bapak ngambil gula 1 kintal dalam bungkusan 2 kilo, berarti ada sekitar 50 bungkus. Laku 5, nanti ada tulisannya Pak di laptop Anda, digitalisasi Anda,
berkurang tinggal 45 bungkus. Sehingga daily report ini bisa kita pantau lewat gadget kita, lewat server kita di pusat. Oh, punya Pak Safrudin yang jadi distributor di Kampung Makassar sekarang tinggal 5 bungkus gulanya. Mau pulakan lagi enggak? Ketahuan. Jadi stok chain perubahan barang ini sudah terpantau semua dengan sistem IT kita. Walaupun tempat kita kagak mewah-mewah seperti yang lain, Pak. Ya, karena Bapak di rumahnya menggunakan garasi misalnya. Tapi yang terpenting kan bukan itunya, Pak. Yang terpenting apa? Pelanggannya yang datang ke rumah Bapak. Nah, inilah bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka ya nongkrong di pinggir jalan, pelanggannya lewat, mampir beli, nungguin orang lewat belanja. Kalau kita enggak, Pak, Bapak lagi tidur akan dibangunkan orang untuk belanja, Pak. Itu loh. Bapak lagi di rumah, lagi santai leha-leha, digedor itu tetangga, karena tetangga ini adalah orang yang menjadi tim penggerak di Nusaman. Pak, belanja Pak, ayo. Berarti kita datangkan para pelanggan itu ke rumah Bapak yang jadi distributor ini. Ya, jadi enggak Bapak nungguin yang lewat enggak. Kapan habisnya Pak? 25 juta Pak. Barangnya. Kan? 25 juta itu banyak loh Pak. 25 juta itu. Bapak kulakan belanja 25 juta, dijual secara manual kayak warung pinggir jalan. Sebulan belum habis Pak itu. Tapi kalau nanti Bapak ambil distributor 25 juta, di Pinang Ranti ada 100 orang yang jadi sileba. Sileba ini nggak usah pergi ke ceger Pak belanjanya, datang aja ke distributor Pinang Ranti, ambil barang di situ. Jadi 100 orang nyerbu ke situ. Bapak stoknya cuma 25 juta, berarti cuma 50 paket. Habis Pak, kurang. Bapak harus belanja lagi atau putar lebih cepat. Jadi opsinya Bapak tinggal bikin putaran lebih cepat, moving produk lebih cepat, atau Bapak harus nambah modal. Lama-lama akhirnya apa? Gudang pun milik Bapak sendiri, silakan. Jadi itu akan menyesuaikan berkembangnya member yang ada di kita. Jadi sekaligus itu kantor cabang, sekaligus nanti juga menjadi tempat Bapak mengambil barang. Jadi contoh Pak, ada orang Tanjung Priok belanja transfer selesai, udah. Dia akan kasih tahu ke kita akan ngambil barang di mana. Nanti dijawab oleh IT kita akan ngambil barang di mana. Di Tanjung Priok nggak ada Pak. Misalnya yang terdekat di Pinang Ranti, ya sudah, dia akan ngambil barang di Pinang Ranti. Kita akan kabari cabang di Pinang Ranti kita. Nanti ada orang Tanjung Priok akan ngambil barang di Pinang Ranti. Di Lubang Buaya belum ada, adanya di Pinang Ranti. Ya udah, ngambil barang di Pinang Ranti, ambil barang di Pinang Ranti. Jadi kalau semua yang kita datangkan ke distributor ini, ke tempat Bapak, walaupun Bapak nggak harus di pinggir jalan, nggak usah takut barang nggak habis. Karena yang membeli adalah semua member, semua anggota. Kan nggak mungkin Bang orang Lubang Buaya mau ngambil ceker misalnya mau di Pinang Ranti ada. Ya udah ambil yang terdekat. Orang Pinang Ranti ngapain gak jauh ngambil ke ceker kalau di Pinang Ranti ada. Nah ini kita akan setting sedemikian rupa sistem kita seperti itu. Itu jadi selain dari kantor cabang, semuanya ini akan menjadi perwakilan. Lewat pintu perwakilan ini, silakan Bapak yang punya produk mau dijual di kita, daftarkan di situ, akseskan ke pusat, negosiasi dengan pusat, tes pasar, barang Bapak bisa kita jual. Jaringan kita. Sehingga kita tidak hanya menjual barang-barang milik Indofood, Unilever, pabrik-pabrik besar, enggak Pak. Kita juga menjual barang-barang miliknya warga NU, tapi dengan syarat dan ketentuan SOP yang kita punya. Jangan mentang-mentang Anda orang NU,
Anda harus dipaksakan jualan padahal barangnya nggak laku, nggak bisa Pak. Ada standar aturan untuk seorang supplier seperti apa, kita punya SOP-nya. Ini yang sekarang teman-teman di direksi sedang garap semua. Sehingga kalau lolos dari sini silakan, dan barang Bapak akan kita tes dengan kuantiti berapa, kemampuannya bisa nggak disebarkan di seluruh cabang-cabang kita. Sehingga sangat mungkin Bapak di bidang ranti misalnya punya produk akan kita pasarkan di Jawa Timur, kita pasarkan di Barat lewat cabang-cabang kita dengan syarat lolos seleksi purchasing kita. Jadi tetap kita pakai syarat dan ketentuan berlaku, walaupun Bapak orang NU nggak bisa asal jualan, ya, tetap standarnya harus berlaku. Kalau Bapak belum punya izin misalnya IRT, PRT belum punya, MUI belum halal MUI belum punya, ya mungkin Bapak silakan dicari izin-izinnya dulu gitu. Karena nggak bisa Bapak kayak bikin keripik pakai lilin terus dijual di kita, ya ini nanti menjatuhkan kita Pak. Harus ada syarat ketentuan berlaku, standarisasi produk. Oke. Jadi dapat apa lagi? Dapat pelatihan kewirausahaan, dapat ID member, dan dapat sertifikat distributor bagi hasil secara eksklusif, memperoleh voucher umroh senilai 2,5 juta dan voucher Wali Songo 250. Jadi sekali lagi Pak, lewat distributor inilah kita bisa konekkan seluruh LPNO di Indonesia. Kenapa? Seluruh LPNO, seluruh pondok pesantren bisa menjadi distributor kita, bisa langsung menjadi kantor cabang kita, langsung bisa jadi gudang warehouse kita, langsung bisa juga di sana semuanya untuk transaksi. Itu sistem yang sedang kita rancang semua seperti itu. Ya, sehingga